Dalam sejarah, ada nama-nama yang rasanya nggak pernah lekang oleh waktu. Salah satunya adalah Umar bin Khattab, yang namanya itu udah jadi sinonim dari kata keadilan. Beliau bahkan dijuluki Al-Faruq, sang pembeda antara yang benar dan yang salah. Warisannya ini bukan sekedar cerita masa lalu loh, tapi sebuah simbol keadilan yang kokoh banget yang entah kenapa masih terus relevan sampai hari ini. Oke, sekarang coba kita pikirin bareng-bareng. Pertanyaan utamanya kan gini, gimana caranya prinsip keadilan dari 1400 tahun yang lalu masih bisa jadi cermin buat negara modern kayak Indonesia? Nah, inilah yang bakal kita bedah sama-sama. Kita akan lihat langsung prinsip-prinsip yang beliau bangun dan kisah-kisah yang ditinggalkan. Tapi anehnya, untuk benar-benar paham warisan keadilannya, kita justru akan mulai dari akhir kisahnya. Sebuah akhir yang dramatis, yang diawali sama sebuah firasat lewat mimpi, dan diakhiri dengan tikaman mematikan di heningnya waktu fajar. Kisah ini bukan cuma tentang akhir hidupnya, tapi juga puncak pengabdiannya. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, warisan abadi Al-Faruq. Di sini, kita bakal lihat detik-detik terakhir kehidupan Umar, yang seolah-olah merangkum seluruh esensi kepemimpinannya, tanggung jawab, iman, dan dedikasi sampai nafas terakhir. Beberapa waktu sebelum wafat, coba bayangin, di tengah-tengah khotbah Jumat, Umar tiba-tiba menyampaikan sebuah kalimat yang bikin seisi masjid hening. Beliau menceritakan mimpinya. Ini bukan cuma cerita pengantar tidur, tapi sebuah firasat yang beliau yakini sebagai pertanda kalau waktunya di dunia ini udah mau habis. Sebuah firasat yang sayangnya jadi kenyataan. Dan inilah momen krusial itu. Seperti yang bisa kita lihat di sini, semuanya terjadi begitu cepat. Di heningnya fajar, pas Umar lagi siap-siap memimpin sholat subuh, seorang budak dari Persia bernama Abu Lulu'ah tiba-tiba muncul. Tepat saat takbir diucapkan, dia menyerang. Nah, dalam kekacauan itu, dengan luka yang luar biasa parah, apa yang Umar lakukan? Beliau nggak langsung roboh. Beliau justru menarik tangan Abdurrahman bin Auf, kasih isyarat kalau sholat harus tetap jalan. Gila kan? Di ambang kematian, kewajibannya sebagai pemimpin tetap jadi prioritas utama. Kematiannya emang heroik, tapi warisan terbesarnya itu terletak pada apa yang beliau bangun semasa hidupnya. Umar bukan cuma seorang pemimpin politik loh, beliau itu seorang arsitek. Arsitek dari sebuah sistem peradilan yang sangat terstruktur, yang fondasinya bahkan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Pemikirannya ini luar biasa modern untuk zamannya. Pertama, beliau memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ini pilar demokrasi yang fundamental banget. Kedua, beliau adalah orang pertama yang mengangkat hakim profesional atau kadi khusus untuk ngurusin sengketa. Dan ketiga, beliau mendirikan Baitul Mal, semacam lembaga keuangan negara yang transparan tujuannya buat kesejahteraan publik. Ini udah kayak cetak biru sebuah negara yang terorganisir. Nah, di jantung sistem yang beliau bangun, ada satu prinsip yang sama sekali nggak bisa ditawar. Kesetaraan mutlak. Dalam suratnya yang terkenal banget ke Hakim Abu Musa al-Asy'ari, beliau ngasih instruksi yang jelas sekali. Ini bukan sekedar saran, tapi perintah. Semua orang, mau kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, harus diperlakukan sama di ruang sidang. Titik. Tentu aja, prinsip-prinsip ini kedengerannya hebat banget ya di atas kertas, tapi gimana penerapannya di kehidupan nyata? Yuk, kita geser sedikit dan lihat bagaimana keadilan Umar ini bekerja dalam praktik lewat beberapa kisah yang luar biasa. Coba bayangin situasi ini. Ada seorang budak yang ketahuan nyuri onta milik majikannya. Menurut hukum formal waktu itu, hukumannya jelas, potong tangan. Si pemilik onta pun nuntut keadilan yang paling keras. Kelihatannya kasus yang sederhana kan? Tapi Umar ngelihat lebih dalam. Beliau perhatiin kondisi si budak yang kurus kering, tinggal tulang berbalut kulit. Beliau sadar pencurian ini terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena rasa lapar yang luar biasa akibat kezaliman majikannya. Jadi, keputusannya bikin semua orang kaget. Bukan si budak yang dihukum, tapi justru majikannya. Inilah yang kita sebut keadilan substantif. Keadilan yang melihat akar masalah, bukan cuma pelanggaran di permukaan. Kisah tadi nunjukin gimana Umar melindungi yang lemah. Tapi muncul pertanyaan besar nih, gimana dengan dirinya sendiri? Apa posisinya sebagai pemimpin tertinggi bikin dia jadi di atas hukum? Sebuah insiden di suatu malam bakal menjawab pertanyaan ini. Jadi ceritanya pas lagi patroli, Umar dengar ada suara ribut-ribut dari sebuah rumah. Karena khawatir, beliau langsung manjat dinding buat ngecek apa yang terjadi. Sebuah tindakan yang jelas melanggar privasi. Di dalam, beliau nemuin sepasang suami istri lagi minum anggur. Pas Umar negur mereka, si pria dengan beraninya justru membalikkan keadaan.
Dia menuduh Umar, sang khalifah, udah melakukan 3 pelanggaran hukum sekaligus. Dan disinilah momen krusialnya. Bukannya pakai kekuasaannya buat membela diri, Umar malah terdiam lalu mengakui kesalahannya. Beliau sadar kalau niat baiknya udah dijalankan dengan cara yang salah dan melanggar hukum. Kisah ini nunjukin dengan sangat jelas bahwa di bawah sistemnya, hukum itu berlaku buat semua orang, tanpa terkecuali, termasuk dirinya sendiri. Nah, setelah kita lihat fondasi sistem dan kisah-kisah nyatanya, sekarang saatnya kita tarik garis lurus dari masa lalu ke masa kini. Gimana sih prinsip-prinsip keadilan Umar ini tercermin? Atau setidaknya jadi cita-cita dalam sistem peradilan di Indonesia? Coba deh, lihat tabel perbandingan ini. Jejaknya tuh kelihatan jelas banget. Prinsip pemisahan kekuasaan dari Umar itu adalah cikal bakal dari kemandirian kekuasaan kehakiman di konstitusi kita. Perintahnya soal kesetaraan di pengadilan itu adalah inti dari asas equality before the law. Kebijakannya di masa krisis itu menginspirasi gagasan hukum progresif yang menempatkan nurani di atas teks hukum yang kaku. Bahkan pengawasan yang ketat terhadap pejabat sekarang punya gaungnya di lembaga seperti Komisi Yudisial. Pada akhirnya, semua sistem dan aturan ini mengerucut ke satu hal yang lebih dalam, yang menjadi inti dari warisan Umar. Ini bukan cuma soal hukum, tapi tentang sebuah kompas moral. Jadi, warisan sejati Umar itu sebenarnya bukan undang-undang yang kaku, melainkan semangat di baliknya. Sebuah ruh keadilan yang gak cuma bersandar pada aturan tertulis, tapi pada 3 pilar moral. Nurani buat merasakan penderitaan orang lain, kerendahan hati buat mengakui kesalahan, dan keberanian buat menegakkan kebenaran, bahkan ketika itu sulit banget. Dan mungkin inilah gambaran yang paling bisa merangkum semuanya. Seorang pemimpin yang begitu merasakan beban tanggung jawabnya, sampai-sampai di gelap malam pun dia rela terjaga. Bukan buat menjaga kekuasaannya, tapi untuk memastikan gak ada satupun rakyatnya yang tidur dalam keadaan menangis karena ketidakadilan. Sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Udahkah semangat kepemimpinan seperti ini jadi denyut nadi keadilan di masa kita?